Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup mengenal Tuhan Yesus adalah agar kita dimampukan untuk kita hidup bersama dengan sesama kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mengenal Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk kita hidup eksklusif. Tapi justru kita berbaur dengan orang lain dan bagaimana Tuhan ingin memakai hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mengenal Tuhan, barulah kita dapat mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri itu mempengaruhi bagaimana kita mengenal orang lain. Dan mengenal orang lain membuat kita belajar untuk memahami dan mengasihi orang lain. Saudara, kegagalan kita mengenal siapakah diri kita yang sesungguhnya dapat merusak diri kita sendiri. Baik dalam sikap hati kita, perilaku kita, tutur kata kita, bahkan keputusan-keputusan kita. Saudara, kita tidak mampu dengan sempurna dan sepenuhnya mengenal diri kita, kecuali Tuhan menyatakannya kepada kita melalui firman Tuhan. Dan saudara, ketika kita berdekat dengan firman Tuhan, kita semakin mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Disitulah saudara, kita semakin mengenal siapakah kita di hadapan Tuhan. Mari kita membaca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus di dalam 3 pasal pertama dari surat Efesus membahas tentang sentralitas Kristus, sekarang saudara, di dalam pasal selanjutnya, Rasul Paulus berbicara tentang gereja. Bagaimanakah gereja harus hidup di dalam Kristus dan harus hidup sesuai dengan panggilannya. Saudara, kehidupan bergereja itu adalah rancangan Tuhan Yesus bagi hidup setiap orang percaya. Saudara, bergereja di sini bukan hanya berbicara tentang gereja yang esa, yang universal, namun berbicara gereja lokal. Karena firman Tuhan hari ini sedang berbicara kepada gereja di kota Efesus, itulah gereja lokal. Sebagaimana saudara juga berjemaat di gereja lokal. Saudara, kehidupan bergereja bagi setiap orang percaya itu agar orang percaya boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dan mengaplikasikan pengenalan itu. Saudara, dari sana kita sebagai orang percaya bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, kita tahu, saudara, bergereja bukanlah hal yang mudah. Karena di dalam gereja Tuhan terdapat pelbagai macam orang percaya dari pelbagai latar belakang yang berbeda dan dengan karunia rohani yang berbeda.
Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, keinsafan kita, bagaimana Tuhan memanggil kita di dalam Kristus, itu sangat mempengaruhi sikap dan usaha kita di dalam persekutuan orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita ini hidup berpadanan dengan panggilan kita. Saudara, panggilan kita adalah dipanggil di dalam Kristus. Saudara, sebagaimana firman Tuhan sebelumnya di 3 pasal pertama, saudara dipanggil dalam Kristus, itu semata-mata anugerah. Dan saudara, ketika kita merenungkan 3 pasal pertama, saudara, kita baru bisa menghayati bahwa anugerah itu sangat besar, saudara. Anugerah itu begitu ajaib. Saudara, ketika firman Tuhan berkata, hendaklah hidup berpadanan dengan panggilan itu, saudara, disitulah saudara-saudara, barulah kita memahami bagaimanakah saya harus bersikap, saya harus mengusahakan kehidupan bergereja. Saudara, ketika kita menyadari panggilan anugerah Tuhan yang begitu ajaib, barulah saudara kita bisa belajar rendah hati. Barulah kita bisa belajar bagaimana lemah lembut kepada orang lain, bagaimana kita sabar dengan orang lain, sebagaimana Tuhan sabar dengan kita, bagaimana kita mau saling membantu di dalam kasih, bagaimana kita berusaha supaya kita berdamai satu dengan yang lain. Karena bukankah anugerah di dalam Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah? Kita orang berdosa, tetapi Dia menebus kita dari dosa-dosa itu. Dan saudara, panggilan di dalam Kristus adalah panggilan agar kita ada di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Dan saudara, itu adalah tubuh Kristus. Itu adalah gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinsafan bagaimana Tuhan memanggil kita, itu sangat mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi sikap hati kita, mempengaruhi usaha kita di dalam kita mengasihi gereja Tuhan. Saudara, tanpa kita bertumbuh di dalam anugerah Tuhan Yesus, kita semakin berat untuk mencintai gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan dari berbagai macam orang, dengan latar belakang berbeda, dengan karunia berbeda, dengan sifat yang berbeda. Saudara, ketika kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan, kita baru dapat mengasihi, melayani, membangun tubuh Kristus. Yang kedua, saudara, kesatuan tubuh Kristus itu di dalam kepelbagaian karunia, sesuai dengan pemberian Kristus Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen, kita memiliki iman kepada satu Tuhan. Kita memiliki satu iman, satu baptisan. Satu Allah, Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Saudara, itulah yang harus selalu kita sadari. Mengapa jikalau kita tidak menginsafkan hal itu? Ketika mata kita
kurang terarah kepada Tuhan, maka yang kita lihat adalah kepelbagaian yang tanpa kita sadari, secara manusia lahiriah, kita ada kalanya tidak bisa menerima satu sama lain. Saudara, gereja Tuhan di dalam kepelbagaian, tetapi kita menyembah kepada Tuhan yang sama. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Kristus yang dari tempat tinggi turun ke tempat yang begitu rendah, dia juga yang telah naik ke tempat yang maha tinggi, melampaui segala sesuatu. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus, dia di atas segala-galanya. Dia adalah Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, dia yang adalah Tuhan, dia yang memiliki hikmat, memberikan karunia-karunia kepada orang-orang percaya. Supaya setiap orang percaya menggunakan karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, ketika kita menyadari akan otoritas Kristus, ketuhanannya, maka saudara, kita baru bisa menerima kepelbagaian di dalam tubuh Kristus. Karena setiap anggota tubuh Kristus berada di bawah otoritas Yesus Kristus. Disitulah saudara, ketika kita menghormati Kristus, ketika kita tunduk kepada Kristus dan mengasihi Kristus, maka kita bisa melayani bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Apapun kepelbagaiannya, bagaimanapun yang terjadi. Saudara, ketika setiap kita menghormati Kristus dan tahu bahwa setiap orang telah ditempatkan Kristus dan tidak pernah salah, kita bisa menerima satu sama lain. Saudara, disitulah saudara kita bertumbuh. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita bisa mengaplikasikan pengenalan kita kepada Kristus. Semakin kita mengaplikasikan pengenalan kita kepada Kristus, kita semakin mengenal Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang telah berbicara kepada kami supaya kami menghayati betapa anugerah Tuhan yang begitu ajaib di dalam panggilan-Mu, sehingga kami boleh percaya kepada Kristus dan kami hidup di dalam rancangan Kristus. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami sebagai orang percaya tidak stagnan, tetapi kami bertumbuh dan semakin hari semakin menyatakan keindahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.